Pemirsa, kejahatan narkotika, cybercrime, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, dan pencurian dengan pemberatan masih mendominasi tren kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2022. Meski demikian, secara data, Kota Jakarta masuk dalam indeks kota yang aman dan berada di luar 10 besar kota dengan indeks kriminal tertinggi di Asia. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkoba mendominasi laporan tindak pidana yang diterima jajaran Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2022. Jumlah kejahatan narkoba berada di urutan teratas dengan 3.586 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 3.260 kasus. Dari pengungkapan kasus ini, Polda Metro Jaya menyita 447 kg sabu, 133.895 butir ekstasi, 57.313 ton ganja, dan puluhan kilogram tembakau sintetis. Setelah kasus narkoba, kasus pencurian dan pemberatan atau curat menempati urutan kedua dengan 1.494 kasus. Namun kasus ini dapat diselesaikan secara keseluruhan, termasuk kasus-kasus curat yang belum terungkap tahun sebelumnya. Sedangkan laporan kasus pencurian kendaraan bermotor sepanjang tahun 2022 sebanyak 1.463 kasus dan dapat diselesaikan secara tuntas oleh jajaran Polda Metro Jaya. Sementara untuk kasus kejahatan siber, Polda Metro Jaya menerima laporan sebanyak 905 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 642 kasus. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, sepanjang tahun 2022, total tindak pidana yang ditangani 36.608 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 32.700 kasus atau sekitar 89%, baik dengan pendekatan criminal justice maupun restoratif justice. Meski demikian, Fadil Imran memastikan Kota Jakarta masuk dalam indeks kota yang aman dan berada di luar 10 besar kota dengan indeks kriminal tertinggi di Asia. Ibu kota kita tercinta tidak berada dalam 10 besar kota dengan indeks kriminalitas tertinggi di Asia. Masih menempatkan Jakarta dalam indeks kota yang aman, setidaknya di Asia. Ini sebagai overview kita, sebagai komparatif kita bahwa secara data kita masih masuk kategori kota yang aman. Irjen Fadil Imran menambahkan, di tahun 2023 ini, Polda Metro Jaya memfokuskan diri pada pembentukan kampung bebas tawuran, kampung bebas narkoba, penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, pelayanan publik yang humanis, dan penguatan Sabara dan Binmas. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.